Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu saya dalam hal ini mengikuti lomba video baca puisi. Ini saya alhamdulillah mendapatkan juara 2. Ini benar-benar berkat dukungan teman-teman semua, para honey lovers yang sudah membubuhkan jempol dan like-nya dan subscribe-nya. Terima kasih kepada panitia penyelenggara dari alumni Semansa TV, Klaten TV dalam lomba ulang tahun kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2022 di wilayah Klaten. Untuk semua dukungan yang sudah disampaikan kepada kami, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang sudah Anda lakukan dan saya lakukan untuk literasi Indonesia ini mendapatkan berkah bagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah senang dengan sastra? Gimana awal ceritanya? Wah, ceritanya apa ya Pak ya? Panjang ya. Tapi memang sejak kecil saya suka awalnya sebenarnya suka membaca. Suka membaca buku. Kebetulan bapak, ibu, nenek, kakek, bule itu memang suka membaca. Jadi di rumah itu sebenarnya dulu kalau buku sebenarnya jarang ya. Tapi bapak itu sudah melanggankan koran. Kemudian kalau bule itu karena guru SD sering bawa buku bacaan SD itu dibawa pulang ke rumah. Jadi kita sering dapat bahan bacaan yang cukup banyak gitu dibandingkan mungkin teman-teman sebaya. SMA pernah, jadi waktu itu SD, SMP itu saya udah keranjingan baca karena memang ada koran di rumah. Kemudian bule suka beli majalah, termasuk majalah-majalah pegawai negeri yang apa tuh Pak? Yang ceria, pokoknya Mekarsari gitu-gitu. Terus kalau simbah saya sukanya penyebar semangat yang bahasa Jawa itu, Joko Lodang gitu. Nah kalau SMA itu sebenarnya awalnya saya itu mungkin nggak hanya ditemukan oleh guru bahasa Indonesia gitu, karena saya sering telat. Di SMA 1 Klaten itu kan rumahnya jauh ya Pak, jadi rumah dari Delanggu ke Klaten itu nggak ngekos, tiap hari terlambat. Terus suka ditanya sama guru piket tuh, kamu tuh sebenarnya sekolah di sini tuh niat apa enggak? Kalau misalnya di Delanggu ada sekolah, kamu sekolah di Delanggu aja gitu. Kok alasan telatnya tuh sama, transportasi sulit. Terus jam pertama kalau udah telat biasanya saya nggak masuk, tapi saya masuk ke perpus, baca di situ. Terus ketahuan sama guru bahasa Indonesia waktu itu Pak Sigit Sugiman, yang pembina pramuka. Terus dibilang, kamu kalau suka baca saya ikutkan lomba aja, lomba minat baca. Waktu itu yang ngadain tuh kayaknya lomba minat baca tuh hadiahnya saya inget itu langganan mop 1 semester gratis. Karena dapat juara 2 juga. Pas dapat juara 2 juga. Jadi waktu itu tingkat kabupaten. Kayaknya saya melihat mungkin nggak terlalu nampak ya. Jarang sih yang bisa melahap novel. Jadi waktu itu tuh saya ditugasi sama Pak Sigit itu, kamu baca novel 20 judul novel dalam waktu 1 pekan harus selesai karena mau ikut lomba minggu depannya. Itu sampai sekarang masih bikin novel? Kalau sekarang masih suka nulis, tapi kalau untuk rilis novel lagi belum sih. Di mana dibaca? Di upload di media apa di? Oh ya, kalau upload di media biasanya saya kalau sosmed tuh uploadnya di grup Kagama. Kalau yang kayak Wattpad atau Mangatun atau Noveltun itu saya nggak main di situ karena mungkin saya termasuk orang yang gaptek gitu ya. Kalau adik-adik kelas tuh banyak. Judulnya apa kira-kira? Judulnya yang kemarin pernah diupload di Kagama tuh? Kalau yang di Kagama itu ada yang novel saya yang pertama itu Ziarah. Terus yang kedua itu Rai Kesetip.
yang ketiga itu proposal second. Inspirasinya macam-macam tuh. Jadi kalau yang ziarah itu karena waktu itu pertama kali awal memang memberanikan diri untuk nulis gitu ya, itu karena itu sih sebenarnya lebih ke pengalaman spiritual kan ya. Jadi pas barengan ada teman saya, temen waktu S1 serumah gitu ya, sampai kemudian beliau dan saya sudah jadi dokter spesialis, tapi beliau itu sakit kena CA karena kanker, terus kemudian meninggal. Nah kemudian habis itu saya nggak berapa lama tuh dapat hadiah umroh gratis dari FKUII. Pengalaman spiritual itu kemudian kayaknya bagus nih ditulis itu untuk ya menginspirasi diri saya sendiri sebenarnya ya. Kemudian ternyata teman-teman yang satu angkatan, teman-teman itu banyak yang suka, banyak yang mengapresiasi, akhirnya bisa nulis yang berikutnya lagi. Kalau yang Rai Kesetip itu malah lebih ringan ceritanya, karena cuma cerita anak reuni gitu milenial, ya. Untuk milenial ada bacaan milenial. Kalau yang untuk milenial belum. Jadi memang kisahnya mungkin ya karena relate-nya itu ya orang-orang yang seusia 30-an ke atas gitu. Sebenarnya kalau anak-anak itu kalau untuk minat bacanya tinggi Pak. Jadi dari yang pertama itu udah SD aja udah bacanya Terelie. Oh ya. Udah Terelie yang tebel-tebel itu udah dihabisin. Terus yang nomor 3 itu malah dia lebih suka baca itu Buya Hamka. Buya Hamka bukan yang novel loh Pak. Buya Hamka yang filsafat Islam, sejarah Islam gitu. Dia ini bacaan berat loh, ini bacaannya umum, nggak apa-apa aku suka. Kemarin ke pondok itu kan kalau bawa novel nggak boleh. Jadi ini aku dibawain bukunya Buya Hamka aja ya. Kalau Buya Hamka itu kayaknya nggak apa-apa, ini aku bawa. Jadi bukunya tuh tebel segini gede Pak. Kayak ensiklopedi gitu. Di bawah lindungan Ka'bah itu. Bukan. Ya itu filsafat sejarah Islam itu. Jadi dulu pernah yang novel itu yang modelnya kayak penaklukan Konstantinopel, yang gitu-gitu, sampai pernah budekan FK itu kan piknik bareng. Saya ngajak anak-anak kan, orang-orang nggak ada yang mau duduk jajar budekan karena nanti ngobrol apa gitu ya. Terus anak-anak itu kan akhirnya duduk jajar budekan itu nggak tahu cerita apa, pokoknya akhirnya budekan itu bisa ngobrol sama anak-anak itu cerita tentang Konstantinopel karena waktu itu dekan tuh habis kunjungan ke Turki, terus nunjukin foto, terus anak-anak itu kan bilangin, loh ini kan kayak Hagia Sophia, Bu, loh kok kamu tahu? Oh iya saya habis baca novel yang itu penaklukan ulang, terus cerita top kapi gitu-gitu. Saya cuma, oh untung anak-anak itu ikut, jadi yang ngobrol. Terus kemarin karena nggak boleh bawa novel, nah anak-anak itu kayaknya kemarin dari pondok itu terus aja, oh jadi awalnya anak-anak itu gini, karena kita nggak boleh bawa novel, ya udah kita nulis novel sendiri, nulis cerita sendiri. Jadi anak-anak itu nulis sendiri. Dek, bukumu cepet habis loh dek, buku tulis itu. Jadi mereka nulisnya itu di buku tulis. Iya Mi, kan buat nulis itu Mi, cerita bersambung. Terus kayaknya nulis apa ya, pokoknya cerita-cerita yang fiksi-fiksi gitu Mi sama teman-temanku. Terus akhirnya sama pondok itu dipanggilkan, ada pelatihan menulisnya sama Ustadz Cahyadi Karyawan. Udah kalian nanti program pulang liburan nulis di rumah, karena di rumah kan ada komputer gitu maksudnya, nanti ditulis di rumah terus nanti dikompilasi biar bisa jadi buku. Bagus Pak itu, ada ini ya kegiatan. Iya, jadi anak-anak tuh nulis pakai tulis tangan itu, terus nanti bergilir gitu kan, siapa baca punya siapa gitu. Karena nggak boleh bawa novel, dia bikin novel karena nggak ada, kita tuh nih yang bilangin apa, oh gabut gitu kan, gabut nih kalau di pondok nggak boleh baca buku, nggak boleh bawa novel.